Pagi adik-adik. Wah, ini muka-muka segar pagi ini ya. Ya, karena sudah makan tadi, ya sudah disegarkan oleh makanan. Mari kita akan mendengar firman Tuhan dari Ibrani. Ibrani pasal 1. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Mari kita akan baca. Yang pria membaca ayat 1 semua, yang laki-laki ya, membaca ayat 1 semua, yang perempuan membaca ayat 2, ayat ketiga kita sama-sama membacanya. Karena cuma 3 ayat. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3. Ya. Mulai dari laki-laki. 2 ya. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan, dan setelah adakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Iya. Kakak mau tanya ini. Kira-kira kalau apa anjing yang termahal? Anjing apa? Yang mana anjing? Masa kalian tahu nggak anjing yang termahal? Anjing apa? Bulldog? Hah? Hot Wheels? Apa no? Hot Wheels lah. Berapa harganya? Ratusan dolar. Iya, berarti bisa miliaran sama kita ya kalau ditukar ya. Gitu ya? Gitu ya harganya. Oke. Kalau kira-kira anjing itu dipakai untuk apa biasanya kalau anjing yang mahal ini? Untuk jaga rumah ya? Jaga rumah juga nyatanya ya? Untuk jaga rumah atau apa? Jaga rumah lah, ya kan Kak ya? Jaga rumah. Kira-kira kalau kalian beli anjing seharga segitu, kalau pencinta anjing akan dibelinya itu. Nah, untuk jaga rumah, ternyata setelah kalian beli, pencuri selalu masuk. Kira-kira kalian apakan dia? Dijual nggak laku lagi, dijual nggak laku. Kira-kira kalian apakan dia? Potong. Siapa yang setuju potong? Yang lainnya setuju ngapain? Diapain dia? Dibiarkan aja gitu. Tapi dia tadi gak bisa jaga ini rumah, masuk terus mencuri, hilang terus. Jual, gak laku dijual. Apa yang sudah dijual gak laku lagi, jadi gak laku kalau dijual, gak laku lagi. Kasih sama orang? Ya kasih sama orang. Apalagi yang kita lakukan selain banyak tadi potong aja gitu. Selain itu apa? Buat sakit hati kalau di situ terus ya kan? Buat sakit hati tuh, karena 1 M misalnya kan? Iya. Kira-kira firman Tuhan ini untuk kita ini. Untuk apa kita diciptakan? Kalau enggak untuk Tuhan, potong gitu ya. Potong. Gak siap kan? Nah, supaya jangan dipotong, marilah supaya kita belajar bagaimana supaya kita hidup untuk Tuhan. Ya kan gitu, supaya jangan dipotong. Jangan Tuhan, tunggu ya. Supaya di masa remaja ini aku hidup untuk Tuhan. Maka supaya kita hidup untuk Tuhan, apa yang boleh kita benar-benar supaya akan mengubah pola pikir kita, bagaimana supaya kita akhirnya sampai kepada mengasihi Tuhan. Hidup untuk Dia. Apa yang akan mengubahkannya? Ini yang penting. Supaya masa remaja kalian menjadi masa yang sangat beruntung sampai kalian nanti Tuhan panggil. Mari kita akan lihat
lewat firman Tuhan ini. Siapakah Yesus lewat firman Tuhan ini? Mari kita lihat di dalam ayatnya yang pertama dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi kita bisa melihat Allah dalam perjanjian lama berulang-ulang berbicara melalui nabi-nabinya. Melalui nabi-nabinya mulai daripada perjanjian lama, kalau kita awal-awal kita bisa melihat mulai sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah mulai berbicara tentang bagaimana supaya manusia kembali kepada Dia. Tapi banyak manusia mengabaikan nabi-nabi itu. Banyak manusia mengabaikan nabi-nabi itu. Dan pada zaman akhir Tuhan hanya mengatakan apa? Tuhan hanya berbicara terakhir kepada melalui perantaraan anaknya. Mengapa hanya melalui perantaraan anaknya? Karena kita akan melihat kalau nabi-nabi itu berbicara, itu diabaikan. Karena memang mereka terbatas kuasanya. Tapi yang datang yang terakhir ini, yaitu anaknya ini, inilah yang sempurna. Yang cukup untuk semua, akan membuat setiap orang akan mendengarkan perkataannya. Oleh karena Dia. Oleh karena siapa? Oleh karena Yesus ini. Banyak orang gagal. Tapi ini, yang datang yang terakhir ini, yaitu Yesus yang sempurna, akan mengerjakan sempurna di dalam hidup kita. Segala sesuatu untuk supaya apa? Kita hidup bagi Dia. Dia akan mengerjakannya. Jadi mengapa di dalam Yesus ini, kesempurnaan yang akan dikerjakan oleh Allah di dalam kita itu akan genap, akan jadi. Mengapa hanya di dalam Yesus? Mengapa tidak di dalam rasul-rasul? Mengapa tidak di dalam nabi-nabi? Mengapa tidak kepada mereka? Atau mengapa tidak dalam pemimpin-pemimpin agama-agama lain? Mengapa hanya di dalam Yesus? Ini menjadi pertanyaan yang sangat penting. Mengapa tidak di dalam pemimpin agama-agama yang hebat sepertinya? Tetapi mengapa hanya di dalam Yesus? Ini yang akan kita lihat. Supaya lewat nanti pengenalan kita akan siapa Yesus ini akan membuat kita apa? Sujud padanya. Mengasihi Dia dan hidup untuk Dia. Sejak dari masa muda kita. Kita lihat yang pertama. Siapa Yesus ini? Kita lihat di ayat yang kedua ini tadi dikatakan, oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Siapa Yesus? Berarti sebelum segala sesuatu ada, Dia telah ada. Karena sebelum alam semesta ada, Dialah penyebab maka semua alam semesta ini ada. Jadi siapa Dia? Dialah sebelum segala alam semesta ini ada, Dia sudah ada, Dia tidak dicipta. Ingat. Semua yang ada dalam dunia ini ciptaan. Termasuk kita. Maka jangan sombong. Kita hanya ciptaan kok. Sombong kali kita kan. Sombong. Sekalipun sepertinya agak pintar dikit. Sombong banget. Sikit Tuhan kasih kepintaran. Udah sombong. Jadi kita hanya manusia ciptaan. Tapi Dia adalah sebelum alam semesta ini ada, Dia sudah ada. Dia ada. Dia besar, siapa? Yesus. Makanya dikatakan di dalam Yohanes pasal 1, dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya, pada sebelum segala sesuatu ada. Sebelum alam semesta ini ada. Sebelum engkau dan aku ada. Sebelum langit dan bintang ada. Sebelum semua ada di dalam dunia ini. Sebelum ada pemimpin-pemimpin agama, Dia sudah ada. Dia Allah yang besar. Dia Yesus yang sebelum segala permulaan zaman ada. Dia sudah ada. Makanya Dia Alfa dan Omega. Dia yang mengawali semua ini ada. Dan Dia tidak berakhir. Maka itu dikatakan, mari kita baca ayat itu di mana? Mari kita baca ayat 11, pasal 1 itu. Ayat 12. Pasal 1 ayat 11 dan ayat 12. Mari kita baca sama-sama dua-dua. Ya. Semuanya itu akan binasa,
tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Jadi Allah, Yesus itu adalah Allah yang Alfa dan Omega tadi. Dia Allah yang besar. Bisakah kita memikirkannya dalam akal pikir? Enggak bisa, karena begitu. Dia Allah yang kekal, yang tidak berawal, dan sebelum segala alam semesta ini ada, dia ada. Dapatkah engkau memikirkan itu? Kalau engkau mengerti itu, engkau akan sujud kepadanya. Karena engkau hanya ciptaan. Karena kita hanya ciptaan. Dan dikatakan di dalam dia Allah telah menjadikan alam semesta. Kita lihat kejadian yang pertama. Berfirmanlah Allah, kata firman di situ itu Yesus. Maka Allah Tritunggal itu ada di dalam penciptaan. Di dalam Yesuslah Allah Bapa menciptakan alam semesta ini. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala, maka cakrawala itu jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang, maka benda-benda penerang semua jadi. Siapa? Firman itu, itulah Yesus. Firman itu telah menjelma menjadi manusia. Jadi dia yang menciptakan alam semesta. Termasuk saya dan engkau. Dengan hanya berfirman. Dari apa? Dari yang tidak ada menjadi ada. Ex nihilo. Dari yang tidak ada menjadi ada. Manusia di bumi hanya bisa membuat dari yang ada. Ya berubah bentuk lah. Gak ada manusia yang bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Robot dari benda-benda yang sudah ada. Bahan-bahan yang sudah ada. Tapi Allah, Yesus ini menciptakan dari yang tidak ada semua. Bumi masih kosong. Tapi Yesus mengisinya. Baru-baru ini ada orang mengirimkan saya tentang tornado yang ada di USA. Waktu saya lihat tornado itu, wah, saya melihat kebesaran Tuhan. Betapa tornado itu bisa mengangkat apapun yang ada di dekatnya. Saya kira waktu Yesus membelah Laut Merah, itu pakai tornado. Tapi tornadonya bukan memutar seperti yang di USA itu. Anginnya itu membelah kiri dan kanan. Sehingga apa? Tanah yang mereka langsung injak itu langsung kering. Coba kalau kita masuk ke kolam, coba keringkan itu. Kalau itu pasti seminggu atau 2 minggu itu baru bisa dipijak. Karena apa? Lumpurnya gak kering-kering. Tapi waktu Tuhan mendatangkan angin yang sangat kencang, membelah laut itu, bangsa Israel langsung apa? Bisa berlari loh langsung saat itu juga. Lari karena tentara Mesir sudah ngejar dari belakang. Lari, langsung bisa lari, nggak berlumpur. Kalau laut lumpurnya segini. Apakah engkau melihat kebesaran Allah? Ya Allah yang besar. Kita itu kecil. Dia Allah yang besar. Yang harusnya engkau sujud kepadanya. Dia Allah yang besar. Itulah Yesus. Jadi dia yang menjadikan alam semesta ini. Dia berarti apa? Dia penyebab dari semua yang ada ini. Engkau ada karena Tuhan yang menciptakan engkau. Semua yang ada di alam semesta ini. Dia penyebab, maka dia ini semua ada. Mengapa selama ini engkau cuek terhadap dia? Karena engkau tidak mengenal dia. Mengapa engkau sepertinya tidak peduli? Datang pun kemari karena dipaksa-paksa kan gitu ya. Iya kan? Udah sering pun aku ikut itu. Bible camp. Tapi tetapnya sama aku kayak gini. Tetaplah kau sama orang, kau cuek. Kau waktu dengar firman Tuhan, entah apa kau tulisi. Entah apa di mana otakmu.
Ya kan gitu ya? Ya tetaplah kau sama. Karena kau gak serius mendengarkannya. Kau gak sungguh-sungguh membuka hatimu terhadap dia. Ya kan gitu ya? Iya. Jadi dia yang penyebab engkau ada di bumi ini karena dia. Karena Yesus maka engkau ada di bumi ini. Penyebab maka engkau ada bisa bergerak, maka engkau bisa bernapas, maka engkau bisa makan, maka engkau bisa punya pengetahuan. Penyebab semua itu karena Tuhan. Yesus ini. Semua yang ada padamu itu miliknya. Coba kalau balik-balikan. Kira-kira ada yang tinggal samamu? Kalau minta Tuhan hari ini balikan. Ada yang tinggal samamu? Ada buatanmu sendiri? Balikan. Punya aku. Balikan napas. Kan? Balik. Balikan itu. Pengetahuan. Kepintaran itu dari aku. Balikan itu. Kalau ganteng-ganteng kau balikan itu. Jadi apa langsung gini ya kan? Balikan semua. Gak ada yang kita punya. Semua dari dia. Gak ada milik kita. Loh, kenapa kita sombong selama ini? Karena kita tidak mengenal dia. Karena kita tidak mengenal Yesus itu. Dia adalah pencipta alam semesta. Pencipta engkau. Sehingga engkau ada di bumi ini. Tidak ada kita kelahiran kita terjadi secara kebetulan, tidak ada. Entahkah orang tua kita berzina duluan, tidak ada kejadian kita itu terjadi secara kebetulan. Itu karena Tuhan menginginkan engkau ada di bumi. Karena ada banyak orang tua, karena saya dulu bidan, dijaga-jaga, jalannya sampai pelan-pelan. Sakit Pak, jatuh juga, sakit Pak. Iya, udah jaga kayak emas sekali anaknya di dalam ini, ya kan? Minggu depan udah pendarahan lagi, Bu, nggak bisa lagi dipertahankan. Tapi kita udah, orang tua kita mungkin karena hamil luar nikah, matilah anak ini, matilah kau, hamil luar nikah soalnya malu kan? Matilah kok, nggak mati. Tuhan bilang apa? Aku mau hidup itu, aku mau hidup dia. Ya siapa kita anak pertama ya? Ya makanya sulit. Siapa anak pertama ini sulit menerima dirinya? Biasanya karena orang tuanya hamil di luar nikah itu duluan. Mulai tanya nanti ya. Tanya nanti mamanya, Mak, kalian dulu waktu aku ada. Iya kan? Coba tanya. Karena sulit engkau menerima dirimu. Karena orang tuamu sejak dalam kandungan sudah apa? Ya, ini anak ini harus dibuang. Karena membuat aku malu. Iya. Atau udah anak ke-7 ya kan? Yang terakhir, udah gak inginkan lagi. Udah anak ke-7. Ngalu orang tuanya kan? Udah anak yang terakhir. Udahlah mati aja lah anak ini. Jadi anak terakhir juga ya. Kenapa susah menerima dirinya? Atau perempuan semua gitu. Mengapa susah menerima diri? Itu karena itu. Tapi Tuhan menginginkanmu boleh ada dalam dunia ini. Karena Tuhan sangat mengasihi. Ini yang pertama. Siapakah Tuhan Yesus itu? Dia penyebab maka semua yang ada padamu itu ada. Dia penyebab maka semua alam semesta ini ada. Yesus, dialah Yesus. Maka dia berbeda dengan pemimpin-pemimpin agama lain. Pemimpin agama lain, semua lenyap, binasa. Tapi dia tidak pernah lenyap karena tahun-tahunnya kekal selama-lamanya. Tahun-tahun pemimpin agama ada tinggal di dalam kuburan. Dia kekal selama-lamanya. Ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua. Siapakah dia? Di dalam ayat yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi Tuhan tidak hanya mencipta, tapi dia ikut menopang. Kalau tidak ditopang Tuhan alam semesta ini, Yesus tidak menopangnya, maka bumi ini cepat hancur. Kalau bukan Tuhan yang menopang. Jadi dia hanya bukan mencipta, tapi dia memelihara, menopang alam semesta ini. Contohnya misalnya apa? Contohnya penyakit. Penyakit sejak kapan datang? Sejak karena manusia jatuh ke dalam dosa.
Tapi penyakit, biarpun udah berdosa, kau udah mati aja kau semua, kata Tuhan. Enggak, Allah ingin menopang lagi setiap, sehingga ada penyakit yang sekalipun tidak ada obatnya, Tuhan bisa membuat disembuh. Allah menopang lagi di dalam semua kelemahan manusia, di dalam dosa itu. Maka ketika orang yang lahir, sejak dari lahirnya itu buta, Tuhan Yesus hanya bilang apa? Sini, ditaruh, ini pengobatan gak masuk akal ini kalau menurut kita. Meludah Yesus ke tanah, campur air ludahnya dengan tanah, oleskan ke mata orang itu. Wah, ini menurut kita ini justru membuat, kalau di kedokteran itu udah bilang ini makin merusak matanya. Tapi Tuhan Yesus bilang, sudah, pergi mandi ke kolam Siloam. Ketika ia mendengar apa yang dikatakan Yesus, dia boleh sembuh ketika keluar dari kolam Siloam itu. Artinya apa? Dia lagi menopang, sekalipun di dalam dosa itu, dia lagi menopang segala yang ada. Alam semesta ini, bahkan kita. Dia yang bisa menopangnya. Tahukah engkau, yang bisa menopang hidupmu hanya Yesus? Tidak bisa. Kalau bukan Yesus yang menopang hidupmu, kamu akan cepat hancur. Bukankah kegelapan itu seperti yang kita belajar tadi pagi? Dia ingin membunuhmu, dia ingin membinasakanmu. Tapi karena Yesus masih menopang, maka engkau bisa hidup hari ini. Saya katakan di kelompok saya tadi pagi, karena kami keturunan dukun, bapak saya dukun, iblis itu ingin membunuh kami semua. Dengan cara cepat. Kayak mana dengan cara cepat? Lambat kali kalau disakit-sakiti, itu lambat kali bagi iblis. Ini cara cepat. Kayak mana cara cepat membunuh? Cara cepat itu adalah, saya dulu sering mau bunuh diri. Itu cara cepat bagi iblis. Dan cara cepat yang kedua apa? Mengakibatkan kecelakaan. Saya berapa kali jatuh dari, mobil kami jatuh dari ke jurang, kami tidak mati. Kedua, saya ditabrak mobil dan terpelanting jauh di jalan, karena rumah kami pinggir jalan raya, lintas. Jadi saya waktu anak-anak itu tidak lihat kiri kanan, langsung dihantam. Orang bilang tidak akan hidup anakmu itu lagi. Tapi karena Allah yang menopang, Yesus yang menopang, maka saya bisa hidup. Karena orang bilang tidak hidup lagi. Dan waktu itu 1 bulan saya opname harus di rumah sakit. Karena saraf belakang ini kebentur sama mobil itu, sehingga melihat ke belakang tidak bisa gini. Saya harus mutar 180 derajat, baru saya bisa lihat yang di belakang. Mengapa saya masih bisa hidup? Karena ada Yesus yang menopang engkau. Ingat, dia bukan hanya mencipta, tapi dia ingin menopang segala alam semesta ini. Supaya apa? Sampai kepada tujuan Allah. Dia sangat sayang kepadamu. Dia menopang hidupmu sejak dari kapan? Sejak engkau dalam kandungan ibumu, engkau sudah ditopangnya. Kalau enggak mungkin kau ada hari ini. Karena kalau ibumu mau membunuhmu, karena dia yang menopang. Dengan apa? Dengan firman-Nya. Maka apa yang dia katakan, engkau harus hidup, maka kita hidup. Itulah dengan firman-Nya. Dia menopang segala sesuatu. Makanya ketika Petrus sudah sepanjang malam tidak menangkap ikan, lalu Yesus datang. Adakah kamu mendapat apa-apa? Tidak ada, Tuhan. Sudah sepanjang malam kami tidak mendapat apa-apa. Sekarang, tebarkan jalamu sebelah kanan. Ini sudah siang dan ini di tepi pantai. Bukan lagi di dalam. Petrus hanya berkata apa? Karena engkau yang mengatakannya, sudah sepanjang malam kami tidak mendapat apa-apa, 0. Tapi karena engkau yang mengatakannya, aku akan melakukannya. Ketika dia tebarkan jala ini, dia tarik. Dikatakan oleh firman Tuhan, 2 perahu penuh. Wah, ini kalau langsung kaya mendadak, iya kan? Iya kan? Memang sama Tuhan ini bisa kaya mendadak. Ini datang yang, kalau kaya mendadak cocok juga ini kan.
Iya, kayak mendarat. Tapi Petrus sejak dia akhirnya mengenal Yesus, enggak. 2 perahu tidak lebih besar daripada Yesus. Enggak. Petrus, kau yang ingin ikan ikan 2 perahu itu enggak. Aku mau ikut kau Tuhan. Ditinggalkan 2 perahu, ditinggalkan semuanya. Aku ikut engkau. Karena apa? Yesus lebih mahal dari semuanya. Ini yang kedua. Jadi dia menopang dengan firman-Nya. Dia yang menopang. Jadi apa yang diucapkan oleh mulut Yesus itu akan jadi. Jadi kenapa engkau takut cita-citamu? Kalau engkau menyerahkan hidupmu kepadanya. Karena segala apa yang dikatakannya itu akan jadi. Kenapa engkau takut menyerahkan hidupmu kepadanya? Karena dikatakan rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Yang membawa engkau kepada yang penuh harapan. Masa depan yang penuh harapan. Masa depan seperti yang engkau inginkan, itu terjemahan lain. Saya tidak pernah menginginkan jadi pendeta. Istri pendeta pernah. Beda ya, beda. Istri pendeta pernah. Waktu dulu itu sering kami disuruh bersih-bersih rumah pendeta. Kalau udah siap ibadah, bersih. Lajang masih pendetanya ini kan. Bersihkan rumah pendeta katanya. Paling rajin aku. Cocok kali kalau kayak gini nolong gitu kan. Jadi pendeta gak pernah. Iya. Tapi setelah akhirnya saya tahu, ternyata ini yang saya inginkan. Karena waktu saya perawat bidan dulu, saya tidak pernah merasakan kenikmatan lebih nikmat daripada apa yang dirancangkan Tuhan bagi saya. Saya dulu merasa hampa terus. Kenapa? Udah kerja, udah ini. Tetapi kenapa merasa hampa? Karena rancangan yang saya ikuti itu bukan rancangan Tuhan. Tapi rancangan saya sendiri. Ketika saya hidup dalam rancangan Allah itu, betapa nikmatnya hidup itu. Betapa seperti yang dikatakan ibu semalam itu, betapa berbahagianya. Kau mau hidup dalam rancangan Allah? Serahkan, jangan takut kau menyerahkan hidupmu. Jangan engkau takut menyerahkan hidupmu kepadanya. Karena apa yang difirmankannya akan semua jadi. Karena semua yang dikatakannya akan jadi. Dia yang menopang hidupmu. Sampai kapan? Sampai engkau mati. Dia tidak terbatas. Pekerjaanmu sampai nanti berapa lama menopangmu? Iya, palingan sampai kau, abangku kerja dia bagus kerjanya. Sampai dia sehat, ketika dia sakit langsung dipecat. Sampai di situ menopang bisa kerjaan, langsung dipecat. Memang dikasih pesangon ya, 100 juta ya. Tapi 100 juta mau menghabiskannya berapa lama kalau sakit ginjal? Cuma setahun, habis semua. Kalau sudah gagal ginjal. Nah, jangan kamu takut menyerahkan hidupmu dalam masa mudamu kepada dia. Karena dia yang menopang engkau. Bukan saja sejak dari kandungan ibu. Sampai engkau mati dia akan menopang engkau. Dengan firman-Nya. Karena apa yang dia katakan semua akan jadi. Ini yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga. Siapakah Yesus ini sehingga memang kita harus hidup mengasihi dia. Dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga. Mari kita baca sama-sama. Kalau ada yang ngantuk, yang paling keras membacanya. Enggak ada yang ngaku ya kan? Ayat 3. Mari kita baca sama-sama 2 dengan suara yang keras. 2 ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya dengan penuh kekuasaan. Dan setelah ia duduk ya. Setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ini yang ketiga. Siapa Yesus itu? Jadi sempurna yang dia kerjakan lewat kematiannya di atas kayu salib itu. Menyucikan kita dari segala dosa. Karena ini masih ada harapan bagi kita. Karena semua di bumi ini, dosa itu akan terus menggerogoti kita seperti apa? Penyakit kanker. Yang tidak akan berhenti sampai orang itu mati. Dosa itu seperti penyakit kanker yang menggerogoti sampai orang yang dia diami itu mati. Tapi Yesus dengan segala kuasanya, dengan kematiannya di atas kayu salib, kanker itu akan bisa stop.
kanker dosa itu akan bisa stop. Apa kanker dosa dalam hidupmu? Itu akan bisa stop. Apakah itu perzinahanmu? Karena kau nonton film porno terus, akan bisa stop. Apakah itu karena engkau trauma? Itu akan bisa stop. Itu akan bisa stop. Karena orang yang mengalami trauma tidak akan pernah bisa bangkit. Tuhan ingin kita bangkit. Saya sudah katakan, saya mengalami trauma karena ditabrak mobil itu. Sambil mengalami trauma karena ayah saya lihat memukuli mama saya tiap hari. Saya trauma memiliki seorang suami. Saya trauma, banyak trauma dalam hidup saya. Saya trauma lewat jurang karena takut jatuh. Saya trauma. Tapi trauma itu ketika datang saya kepada Kristus, ia sempurna, bukan saja menyucikan dosa, tapi melepaskan kita dari belenggu kegelapan dunia ini. Apakah itu trauma? Karena trauma. Dia sempurna, iya. Sudah lama kau berjuang ingin lepas dari game kan? Gak bisa lepas ya? Sudah lama kau berjuang lepas dari video porno kan? Sudah. Lepas gak? Enggak kan? Yesus ini sempurna akan mengerjakan itu dalam dirimu. Kalau engkau menyerahkan hidupmu kepadanya. Sudah berapa lama engkau berjuang untuk lepas dari? Siapa yang di sini suka mencuri? Ya kan gitu ya? Lihat punya orang, pokoknya nggak bisa aman. Di mana-mana kan gitu kan? Tapi bisakah iya? Sakeus sebenarnya dia pencuri terang-terangan. Tapi terhormat, ya kan? Ya pencurilah dia. Tapi berdasi dia pencurinya kan gitu ya. Kasih wajah ya, hari ini 2 kali lipat. Iya pencuri terang-terangan dia, berdasi. Jadi nggak dianggap pencuri. Iya, pejabat loh. Iya, pejabat kepada orang Roma pada waktu itu. Tapi setelah dia bertemu Yesus, seketika waktu itu juga dia berhenti dari apa? Cinta uang itu. Orang yang suka mencuri dulu biasanya cinta uang itu. Cinta uang. Coba kita nyanyi, apa yang dicari orang, dua-dua ya. Apa yang dicari orang, uang. Apa yang dicari orang, uang. Apa yang dicari orang, siang, malam, pagi, petang, uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Siapa yang dicari? Siapa yang dicari Yesus? Siapa yang dicari Yesus? Saya. Siapa yang dicari Yesus? Siang, malam, pagi, petang. Saya. Orang yang berdosa. Kalau enggak besar kasih Tuhan, udah dibuang lama kita. Cari uang, di mana ketemunya sama Tuhan? Tuhan cari kita, tapi kita cari uang. Di mana ketemunya? Tapi karena besarnya kasihnya, besarnya kuasanya, dia akan mencari kau sampai engkau dapat. Tapi maukah engkau menyerahkan hidupmu kepadanya? Supaya apa? Dosa yang sudah seperti penyakit kanker dalam tubuhmu, itu akan bisa lepas. Karena memang kesempurnaan yang dikerjakan di atas kayu salib itu benar-benar sempurna. Ini yang ketiga. Siapakah orang yang pernah mati untukmu? Hanya Yesus. Maka layaklah engkau memberi seluruh hidupmu kepadanya. Satu lagi, mari kita lihat di dalam ayatnya. Yang ketiga itu tadi, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Apa artinya duduk di sebelah kanan Allah yang maha tinggi? Mari kita baca sama-sama ayat itu, ada di dalam ayat 8. Mari kita baca sama-sama. Pasal 1, ayat 8. Dua, ya dengan suara keras, dua, ya. Tetapi sekarang tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selama-lamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi siapa Yesus setelah dia mengadakan penyucian dosa, mati di kayu salib, dia bangkit.
dia naik ke sorga untuk apa? Menunjukkan kemuliaannya kepada dunia, kepada semua manusia bahwa dialah raja di atas segala raja. Jadi kita melihat dia sebagai orang Israel melihat, wah dia anak tukang kayu. Dia tidak tahu bahwa dialah raja di atas segala raja. Makanya lagu kita itu tadi. Raja segala raja, pencipta semua, ajaiblah namanya, Yesus Tuhan. Dia raja di segala raja. Kalau engkau hormat kepada raja di bumi ini, dia harus lebih dihormati lebih dari raja-raja di bumi ini. Karena apa? Dia yang berkuasa. Kerajaannya tidak akan pernah berkesudahan. Kerajaan di bumi ini akan hancur. Lihat kerajaan-kerajaan yang ada di perjanjian lama, semua hancur. Tapi kerajaannya lah yang kekal. Maukah engkau tunduk menyerahkan untuk dalam pemerintahannya? Karena kerajaannya itu kekal. Dan kerajaannya itu ada kebenaran dan keadilan. Maukah engkau menyerahkan dirimu untuk diatur oleh dia? Karena dia raja segala raja. Dia raja di atas segala raja. Kita bisa melihat bagaimana perjanjian lama. Nabi-nabi melihat dia raja di atas segala raja itu. Kita melihat itu siapa? Daniel dan kawan-kawannya. Mengapa mereka tidak tunduk kepada raja di bumi? Karena ada raja di atas segala raja yang lebih besar daripada raja di bumi. Ketika mereka disuruh menyembah kepada patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Tidak, Tuanku. Sekalipun kami Tuhan tidak selamatkan dari api itu. Tuhan bisa menyelamatkan, bisa. Tapi sekalipun Tuhan tidak menyelamatkan kami dari api yang menyala-menyala itu, kami tidak akan menyembah patung yang dewa Tuanku, yang Tuanku buat. Mengapa? Karena demi raja di atas segala raja, itu lebih penting mentaati dia daripada raja di bumi ini, yang akan membawa kita kepada kebinasaan. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka dibuang ke api itu, Tuhan membela mereka. Loh, datang raja. Loh, tadi yang dicampakkan kan 3, kok jadi 4? Seperti ada anak dewa. Mereka gak kenal Yesus. Mereka tidak kenal. Api pun tidak membakar mereka. Di mana ada Yesus. Dia raja di atas segala raja. Dalamkah engkau mengerti ini? Tunduklah kepadanya. Kasihilah dia. Ini yang keempat. Mari kita lihat ayat yang kedua. Kita baca sekali lagi bersama-sama. 2, ya. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Titik dulu, ya titik. Yang berhak menerima segala yang ada. Mari kita lihat persamaan ayat ini dalam Kolose. Kolose pasal yang pertama. Ayat yang ke-16. Mari kita baca sama-sama. Kolose 1 ayat 16. Sampai dapat, kutunggu ya. Galatia, Efesus, Filipi, Kolose 1 dan 2, Tesalonika. Sudah dapat? 1 dan 2, Timotius. Udah? Oke, mari kita baca sama-sama. 2, ya. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Iya, alam semesta yang tidak kelihatan itu semua penyebabnya adalah Yesus. Yang menciptakannya adalah Yesus. Bahkan yang kelihatan, baik singgasana, baik kerajaan-kerajaan, semua dia yang menciptakannya. Tapi terakhir jangan lupa,
Orang kalau hanya tahu Tuhan pencipta, itu tidak ada gunanya. Loh, tanya anak kecil, tahu juga dia, siapa penciptamu? Tuhan Yesus. Kan gitu ya, Tuhan Yesus katanya. Tapi tahukah dia dalam bahwa kalau dia dicipta, dia harus hidup untuk penciptanya. Segala sesuatu dicipta, tapi untuk dia. Keberadaanmu ini ada, hanya untuk dia. Kita tadi, kalau anjing seharga 1 M dibeli, nggak jadi menjaga, di po? Setuju gak? Sama-sama, anjing yang, ya. Loh, sama-sama kita mengatakan, orang yang tidak hidup untuk Tuhan dipotong. Dua-dua ya. Gimana? Dipotong? Dipotong? Ya harusnya dipotong. Kita layak dipotong. Tapi Allah masih mengasihimu, masih memberi kesempatan bagimu sejak dari masa mudamu ini. Jangan lupa, jangan engkau katakan nanti. Jangan, kalau kau katakan nanti, engkau menyerahkan hidupmu kepada Kristus, iblis akan apa? Melanjutkan, iya sampai kapan enggak usah lagi. Jangan, karena iblis akan ambil kesempatan itu untuk apa? Untuk akan menipu engkau. Saya bersyukur usia 18 tahun, tamat SMA, usia 17 tahun. Tamat SMA, setelah saya tamat SMA, kira-kira 5 bulan kemudian saya bertobat. Jadi sekitar umur 17 tahun. Waktu sekali saya dengar, Kristus yang menciptakan saya, Kristus yang mati untuk saya, Kristus dan saya harus hidup untuk dia. Waktu itu, sekali itu saya langsung serahkan hidup saya. Karena apa? Karena saya tahu, ketika saya hidup di dalam dosa itu, saya akan sia-sia hidup. Untuk apa saya sia-sia hidup? Bahkan akhirnya dibinasakan. Tidak ada artinya. Lebih baik saya menyerahkan hidup saya kepada Kristus. Dan itu akan berarti sampai kepada kekekalan. Kristus menyebab semua yang ada dalam hidupmu. Maka itu boleh ada. Dan Kristus, supaya semua yang ada dalam dirimu, hanya untuk dia. Karena dia yang menciptakannya. Maukah engkau menyerahkan hidupmu supaya engkau hidup bagi dia? Maukah engkau menyerahkan hidupmu supaya tidak akan sia-sia masa remajamu, tidak akan sia-sia masa hidupmu? Karena apa? Siapa yang menyerahkan hidupnya sejak dari masa muda, firman Tuhan menjamin sampai masa tua dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Tetapi mengapa banyak orang tua yang menyimpang dari jalan itu? Sudah sejak dari masa muda Tuhan mau menyatakan diri, dia tidak mau. Lihat orang tua kita. Orang-orang tua yang nggak mau menyerahkan hidupnya sama Tuhan sejak dari masa muda, lihat betapa kacaunya mereka sampai sekarang. Betapa kacaunya hidup mereka. Mau kalian seperti dia? Ingat, hidupmu tidak lebih baik dari orang tuamu. Lebih jahat bisa. Kalau bapakmu kawin 3 kali, engkau bisa 5 kali. Lah iyalah. Hidupmu tidak akan lebih baik dari orang tuamu. Ingat itu. Kalau engkau tidak menyerahkan hidupmu kepada Kristus, dia layak menerima semuanya. Dia Allah yang besar. Dia layak menerima semuanya. Jadi jangan takut. Percaya kepada dia. Dia akan mengerjakan yang kekal di dalam dirimu. Sejak dari masa sekarang sampai kepada kekekalan. Ada seorang pemudi, anak remaja, seperti kalian, dia masih kelas 1 SMA. Dia punya cita-cita untuk menjadi seorang yang pintar dari segi ilmu. Jadi dia mencari sekolah yang terkenal dan ternama. Dia belajar sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi dia belajar. Karena dia ingin masuk sekolah itu. Dia yakin dengan perjuangannya dia akan bisa masuk sekolah ternama itu. Ketika ujian dan keluar hasil kelulusan, dia tidak masuk. Bayangkan, dia sudah sampai belajar sampai jam 3 pagi.
Karena dia ingin masuk kepada sekolah yang ternama itu. Lalu dia bilang, gak ada arti hidupku kalau tidak masuk ke sekolah itu. Maka apa? Gak usah sekolah lagi, gak usah terlalu serius sekolah. Lalu dia datang kepada saya bilang, hidupmu tidak tergantung karena sekolah itu. Hidupmu tergantung karena Tuhan. Saya bilang, kalau engkau mengenali Yesus, engkau akan tahu bahwa ada rahasia yang besar di dalam kegagalanmu masuk sekolah itu. Sebenarnya ada rencana Allah yang besar dalam hidupmu. Awal-awal dia tidak mau percaya. Tapi makin lama dia lihat hidup saya, aku mau katanya. Lalu dia mulai dengar firman Tuhan, karena dia dari kampung, dia mulai dengar firman Tuhan. Dan akhirnya sampai dia kepada titik, ya Yesus itu yang aku perlukan. Dan Yesus itu yang merancangkan masa depan, cita-citaku ke depan. Dia menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Apa yang terjadi dengan dia? Setelah dia tamat kuliah, Tuhan berbicara tentang rancangan yang besar dalam hidupnya. Apa itu? Tuhan mau dia menjadi misionaris. Dulu rancangan hidupnya waktu itu hanya mau bawa turis jalan-jalan. Karena dia mau masuk sekolah pariwisata karena gak masuk sekolah terkenal itu. Tapi setelah dia menerima Kristus, ada rancangan Allah yang besar dalam hidupnya. Tuhan mau dia menjadi misionaris. Iya, dia menjadi misionaris hari ini. Waktu itu dia pertama-tama di Hong Kong, kedua di Cina, dan ketiga sekarang di India. Siapa dia? Iya, itu dia dulu masa remajanya kayak kalian ini. Waktu hancur-hancuran, enggak mau aku. Hancur-hancuran masa remajanya. Syukurlah dalam Tuhan, akan Tuhan bisa buat yang hancur itu menjadi sesuatu yang mulia. Apakah hidupmu hancur hari ini? Karena engkau enggak datang kepada Kristus. Karena engkau tidak menyerahkan hidupmu. Atau hidupmu aman-aman, tapi ingat, ketika engkau tidak menyerahkan hidupmu kepada Kristus yang adalah pencipta, yang menopang hidupmu, engkau tetap akan hancur. Tinggal tunggu waktunya. Sesuatu yang mahal Tuhan akan berikan bagimu. Maukah engkau menyerahkan hidupmu bagi Dia? Kalau tidak, ingat, ngapain tinggal di situ? Dikasih nafas, dikasih kesehatan, dikasih kepintaran, dikasih uang. Ngapain terus dikasih Tuhan terus? Datang apa? Waktunya. Akan ada waktunya. Iya, kenapa? Abang saya salah satunya. Sejak saya bertobat tahun 95, abang saya langsung saya ceritakan firman Tuhan itu. Dia tidak mau. Enggak. Uang, hepeng, kau perlu hepeng. Apa yang dicari orang hepeng? Uang, sen. Tahu, 7 tahun cuman masa kerjanya itu dia dapat uang itu tadi. Setelah itu gagal ginjal. Di mana uangmu itu bang? Aku bilang, nangis, nggak ada gunanya. Udah nangis, udah gagal ginjal. Kan bisa waktu bertobat tadi nggak sempat jadi gagal ginjal kan? Karena apa? Tuhan kasih hikmat. Gak bodoh. Orang yang memang kalau nggak datang sama Tuhan itu makin bodoh. Loh, abangku itu pintar loh. Dia satu lagi nilainya masuk ITB. Cuman dia masuk di USU, bisanya. Tapi apa? Jadi bodoh. Karena apa? Itu tadi, minum whisky segini nggak ada minum air putih. Bodoh kan? Potong kan? Potong. Iya, jangan. Tuhan sudah banyak memberi anugerah kepadamu. Serahkan hidupmu segera. Jangan sampai nanti udah penyakit kanker kau udah aduh. Tuhan tolonglah, aku serahkan. Udah, enggak. Mau kuserahkan apa? Udah penyakit kanker. Mau kuserahkan apa? Yuk. Ngurus dirimu pun kau enggak bisa lagi. Jangan kan ngurus apa untuk Tuhan. Jangan ya. Serahkan hidupmu kepadanya. Karena semua penyebab dan yang menopang semua yang ada di alam semesta ini Dia. Itulah Yesus. Dia kekal. Iya. Ini yang boleh kita dengarkan jadi menjadi pertanyaannya bagi kita. Sudahkah engkau mengenal Yesus satu-satunya? Allah yang besar ini.
Allah yang mulia ini, raja di atas segala raja ini. Kalau engkau mau ingin lebih mengenal dia, serahkan hidupmu kepadanya. Pertanyaan yang kedua, maukah engkau hidup untuk dia? Engkau mengambil keputusan di camp ini, iya, aku mau hidup bagi dia. Sekalipun aku tidak tahu jalan ke depan, tapi pasti jaminannya Tuhan yang akan menjamin hidupku. Maukah engkau menyerahkan hidupmu kepadanya? Mari kita naikkan pujian, ajaiblah namanya.